Penggerebekan tembakau sintetis senilai 21 miliar rupiah. Prabowo bawa investasi 23,8 miliar US dollar dari Expo Osaka. TNI Fair meriahkan HUT ke-80 TNI di Monas. PLN hadirkan SPKLU di Komplek Gelora Bung Karno. Sadis suami habisi nyawa istri dan bayinya. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, dan apa kabar nih? Dan untuk rekan saya apa kabar nih? Baik dan juga semangat tentunya Dewi. Ya, dan selain informasi yang telah kami hantarkan pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi terkait dengan isu politik dan juga isu dari global mancanegara. Benar sekali, salah satunya adalah terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Osaka dan juga ke Amerika Serikat untuk menjadi pembicara di forum PBB. Benar sekali, dan informasi menarik lainnya tentang terkait isu peristiwa akan juga kami berikan untuk menemani Anda pada pagi hari ini. Bersama saya Dewi Manik. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan kita awali informasi Menyapa Indonesia Pagi dari warga Kemanggisan Raya. Pada Minggu pagi menemukan bayi laki-laki di depan pintu gerbang Yayasan Yatim dan Duafa Palmera, Jakarta Barat. Diduga bayi mungil yang baru lahir ini dibuang oleh orang tuanya yang tak menginginkan kehadirannya lantaran hasil dari hubungan gelap kedua orang tuanya yang tak mau bertanggung jawab. Tas berwarna hitam yang diletakkan di depan rumah yatim dan duafa yang berlokasi di kawasan Palmera, Jakarta Barat ini ternyata berisi bayi laki-laki yang masih hidup. Bayi mungil ini pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat akan membuka gerbang rumah yatim. Penemuan bayi ini kemudian dilaporkan ke pengurus yayasan dan diteruskan ke pihak pengurus lingkungan setempat. Diketahui bayi ini ditinggalkan di lokasi sekitar pukul 6:30 pagi, di mana peristiwa ini sontak mengundang perhatian warga sekitar. Dugaan sementara bayi mungil yang baru dilahirkan dibuang oleh orang tuanya yang tak menginginkan kehadirannya lantaran hasil dari hubungan gelap mereka, di mana kedua orang tua sang cabang bayi tak mau bertanggung jawab. Jadi gini, pas pagi-pagi kita buka gerbang, ada bungkusan kayak gini nih. Biarin aja mas ya. Ada bungkusan. Nah, itu kita lihat, kita penasaran kok pala gitu, kirain boneka gitu kan. Ternyata gerak-gerak. Oh gitu. Itu. Lalu pas kita panggil PRT, benar itu bayi. Kira-kira. Tadi jam 7 ya. 6:30 buka ya. 7. Laporan dari yayasan, Pak Herman telepon saya. Tadi barusan sekitar kurang lebih 15 menit. Menginformasikan bahwa ada pembuangan bayi di dekat yayasan. Kalau mengenai jamnya tadi jam 6:30 lah. 6:30 ya? 6:30. Sudah dicek bener ada bayi, tapi jenis kelamin itu belum diketahui. Belum dibuka ya? Ya. Masih hidup? Konfirmasi saya udah masih hidup. Saya udah konfirmasi ke Bimas, Palmera, Pak Suyatno. Dia akan menindaklanjutin dari ke Polsek. Oh gitu. Palmera, paling itu aja Pak. Mendapati laporan tersebut, petugas kepolisian Bimas Polsek Palmera kemudian membawa bayi ini ke puskesmas kecamatan untuk mendapatkan penanganan kesehatan bayi. Sementara polisi kini sedang menyelidiki kasus ini dengan menelusuri rekaman CCTV di lokasi guna mengungkap identitas siapa orang tua bayi tersebut yang tega membuang buah hatinya sendiri. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan membongkar home industry atau pabrik pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Dari hasil ungkapan tersebut, polisi menangkap 9 orang tersangka dengan total barang bukti senilai 21 miliar rupiah. Pengungkapan ini bermula dari penangkapan 2 tersangka berinisial AS dan FF di wilayah Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan. Petugas mendapati 64 gram narkotika jenis tembakau sintetis.
Kemudian tim melakukan pengembangan ke wilayah Cianjur, Jawa Barat dan menangkap 4 tersangka lainnya berinisial AF, RA, IB, dan RY dengan barang bukti 2,8 kg sintetis. Tidak berhenti di situ, petugas kembali mengejar pelaku lainnya yang diketahui bersembunyi di wilayah Sleman, Jawa Tengah dan menangkap 3 tersangka dengan berinisial MR, LR, dan BN. Dari keterangan ketiga tersangka inilah petugas mendapatkan informasi keberadaan pabrik pembuatan tembakau sintetis pada salah satu apartemen di wilayah Cingkarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini polisi mendapati barang bukti berupa bahan baku pembuatan tembakau sintetis. Sabtu siang polisi menjelaskan 9 orang tersangka yang diamankan merupakan satu jaringan yang memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis melalui jejaring media sosial dengan pasar di wilayah Jabodetabek. Nilai total barang bukti yang disita sebanyak 21 kg dan apabila dikalkulasikan mencapai 21 miliar rupiah. Para tersangka mendapatkan bahan baku langsung dari luar negeri atau Cina yang dikirimkan melalui bandara. Awal permulaan kami mengamankan ke 9 tersangka tersebut. Yang pertama kami mengamankan 2 orang dengan TKP di Serpong, Gading Serpong. Kami amankan 2 orang dengan barang bukti kurang lebih 64 gram. Kemudian kami kembangkan lagi, kita amankan 4 orang lagi di daerah Cianjur, Puncak dengan barang bukti kurang lebih 2 kilo 800 gram. Kita kembangkan lagi, kita gali lagi, kita akhirnya mendapatkan dengan 3 orang yang kita amankan di daerah Sleman. Setelah hasil interogasi kita amankan dari Sleman, kita temukan pabrik di daerah Cikarang, tepatnya di daerah apartemen Holuk ya, Holuk. Dari situ kita amankan bahan-bahan baku pembuat tembakau sintetis. Nilai total yang kami amankan kurang lebih 21 kilogram. Apabila dikalkulasi dengan angka bisa mencapai, dirupiahkan mencapai 21 miliar. Untuk peredarannya di Jabodetabek. Semua transaksi, komunikasi segalanya pakai medsos. Untuk keterangan dari tersangka bahwa bahan-bahan tersebut didapatkan dari luar negeri dengan melalui bandara. Saat ini polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya berinisial SB dan SD yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang berperan dalam proses pemesanan bahan baku sintetis langsung dari Cina. Sementara itu, para tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Tangerang Selatan, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang warga negara asing asal Palestina, Mohamed Hamaida, 40 tahun, harus rela untuk sementara waktu menghabiskan waktu di rutan BNNP Bali setelah diciduk petugas lantaran nekat membeli sejumlah narkotika mulai dari ganja, ekstasi, dan sabu untuk diedarkan kembali. Ironisnya pemirsa, Hamaida sengaja datang ke Bali untuk berjualan barang haram narkotika. Warga negara asing asal Palestina Mohamed Hamaida hanya bisa terdiam saat dihadirkan di hadapan media. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, pria berkepala pelontos ini tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah aksinya tercium aparat. Hamaida diciduk di kosnya di Jalan Kesambi Indah nomor 27, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, usai membeli ganja, ekstasi, dan sabu untuk diedarkan kembali. Aparat menyita ganja sebesar 11,6 gram neto, beberapa butir ekstasi dengan berat 1,5 gram neto, serta sabu seberat 0,27 gram. Semua narkotika itu dibeli tunai oleh Hamaida dari seseorang berinisial Big Mouse yang kini masuk DPO alias buron. Sebelum barang haram tersebut sempat diedarkan, Hamaida keburu ditangkap petugas BNNP Bali. Saat diamankan, Hamaida memilih pasrah dan tanpa melakukan perlawanan. Yang didapat adalah ganja yang berhasil disita 11,61 gram neto diperoleh oleh temannya inisial MJ, dan saat ini kita sudah buatkan DPO, dan juga ekstasi yang berhasil kita sita seberat 1,55 gram neto, serta sabu yang kita sita beratnya 0,27. Keduanya diperoleh dari seorang yang berinisial menurut pengakuan yang bersangkutan Bikmos, namanya DPO. Dan modus operandinya yang bersangkutan membeli secara langsung dengan tunai.
Petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berinisial MH pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos di TKP tersebut. Petugas menemukan barang bukti berupa ganja, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1. Ini dua-duanya golongan 1 untuk golongan bukan tanaman dan non-tanaman. Penyidik Madya BNNP Bali Tri Kunchoro menyebut WNA Palestina itu sengaja datang ke Bali untuk berdagang barang haram narkotika, tapi kedatangannya ke Pulau Dewata tidak ada kaitan dengan konflik antara Palestina Israel. Atas perbuatannya, Hamaida dijerat pasal 116 ayat 1 tentang narkotika dengan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Dari Bali kita beralih ke Provinsi Lampung. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan seorang karyawan bank sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif. Dan dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Seorang account officer bank cabang Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berinisial YL, ditetapkan Satreskrim Polresta Bandar Lampung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. YA diduga melakukan korupsi dalam pemberian kredit modal kerja hingga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Dalam korupsi ini tersangka menyalahgunakan wewenangnya untuk melancarkan pengajuan kredit dengan memasukkan data dan dokumen yang tidak benar demi meloloskan pinjaman untuk PT Saljana Mandiri Mas. Dari situ tersangka mendapat fee dari pihak perusahaan dan dana kredit yang dicairkan bukan digunakan untuk usaha melainkan untuk keperluan pribadi. Bahwa ada laporan rekening koran selama 3 bulan yang tidak benar, kemudian laporan keuangan 2 tahun terakhir yang juga fiktif. Ini kemudian menjadi satu dalam berkas dokumen pengajuan kredit yang kemudian dianalisa oleh yang bersangkutan sebagai penilai. Nah, hasil penilaiannya itu bahwa tetap bisa diberikan pinjaman terhadap PT Saljana Mandiri Mas. Padahal dalam hal ini laporan keuangan itu yang dibuat adalah tidak benar. Berdasarkan beberapa keterangan yang sudah ada, bahwa memang ada kesepakatan di awal terkait dengan proses membantu sehingga KMK Tangguh ini bisa cair, dan kemudian ada permintaan sejumlah fee kalau nanti cair, dan itu sudah diberikan. Itulah yang kemudian kami lakukan penyitaan. Kerugian negaranya berdasarkan perhitungan BPK senilai 2 miliar. Untuk pertanggungjawaban perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodaria menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian besar terhadap transformasi digital. Adapun salah satu langkah yang akan dilaksanakan yakni berupa pengadaan 330.000 Smart TV untuk sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodaria menilai digitalisasi kini menjadi kebutuhan mendesak lantaran Indonesia merupakan salah satu negara terluas. Oleh karenanya, keberadaan teknologi tentu saja diperlukan untuk pemerataan pendidikan dan komunikasi. Untuk mendukung hal itu, Qodaria pun menyampaikan bukti keberpihakan dan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung dunia digital, yakni dengan adanya pengadaan 330.000 smartboard atau papan tulis pintar untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Smartboard tersebut diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah di berbagai daerah termasuk pelosok untuk mendapatkan akses konten dan materi pembelajaran dari guru-guru berkualitas. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan solusi teknis melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah Pak Prabowo sangat memperhatikan dunia digital, sangat menyadari pentingnya dunia digital karena apa? Satu, Indonesia sangat luas untuk bisa meningkatkan pendidikan secara merata, untuk memudahkan komunikasi. Kemudian ada skala ekonomi, ada aspek ekonomi di seluruh Indonesia yang begitu luas, itu perlu dunia digital. Dan salah satu bukti dari keberpihakan dan komitmen Pak Prabowo kepada dunia digital itu, khususnya dalam dunia pendidikan, adalah pengadaan 330.000 smartboard ya ke sekolah-sekolah dengan maksud dan tujuan supaya sekolah-sekolah di Indonesia ini akan bisa mendapatkan konten-konten yang berkualitas dari guru yang berkualitas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo mendorong penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui penggunaan data sosial ekonomi terbaru. Dan pemerintah juga memperkuat program pemberdayaan agar bantuan sosial berdampak jangka panjang. Mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah kabinet merah putih pada Jumat 19 September 2025. Pertemuan ini membahas berbagai program prioritas Kementerian Sosial, khususnya mengenai penyaluran bantuan sosial yang diupayakan lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data ini menggantikan data terpadu kesejahteraan sosial dan sudah melalui verifikasi serta validasi untuk menjamin penyaluran bansos yang lebih terarah dan akurat. Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap penerima bansos yang diduga terlibat dalam perjudian daring agar bantuan tidak disalahgunakan. Yang khusus kami laporkan malam ini soal bansos tepat sasaran. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12.000 keluarga penerima manfaat. 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan, atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bansos merupakan dukungan sementara dan menekankan pentingnya program pemberdayaan agar penerima dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, program penyediaan makan 2 kali sehari untuk 35.000 penyandang disabilitas dan pemenuhan gizi bagi lansia terlantar turut diperkuat. Kita ingin penerima bansos ini tidak dimotivasi. Kita ingin yang namanya bansos ini difahami sebagai sifatnya sementara, lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kita punya program itu juga permakanan untuk 2 kali sehari, sarapan dan makan siang, 35.000 penyandang disabilitas. Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas. Kementerian Sosial juga akan berkolaborasi dengan dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memperkuat anggaran pemberdayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari usai demonstrasi Agustus lalu, masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur bersatu padu menolak segala bentuk aksi provokasi hingga penjarahan. Melalui momentum ini juga seluruh warga Jaktim akan terus bergerak bersama dalam menjaga Jakarta dan memaksimalkan seluruh program pemerintah yang tengah dikerjakan. Sebanyak 5.000 warga Kota Administrasi Jakarta Timur hadir secara langsung dalam apel siaga dan senam sehat dalam rangka mengecam aksi anarkis yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, deklarasi 3 tuntutan masyarakat Jakarta Timur, antara lain menangkap provokator, penjara demonstrasi, menolak berita hoaks media sosial, hingga memaksimalkan 3 program Astacita, yakni makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga Koperasi Merah Putih. Adapun momentum ini dilakukan sebagai bentuk komitmen solidaritas seluruh elemen masyarakat Jaktim untuk bergerak bersama memberi dukungan terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Koordinator Masyarakat Jakarta Timur, Edi Marzuki, memastikan kondisi wilayah Jakarta Timur aman terkendali, serta menolak segala bentuk aksi kerusuhan, penyebaran informasi palsu, hingga tindakan penjarahan. Adapun melalui momentum ini, masyarakat Jakarta Timur meminta pemerintah pusat untuk menindak tegas pelaku provokasi dan penjara atas insiden anarkis beberapa waktu lalu. Lebih kepada kita kepingin
mengabarkan kepada warga Jakarta Timur yang bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana yang orang gadang-gadangkan Jakarta Timur rusuh. Kita menolak akan kerusuhan. Kita menolak hoax. Kita menolak akan penjarahan. Begitu. Kami warga Jakarta Timur khususnya menuntut kepada pemerintah yang pertama untuk menangkap para penghasut, perusuh, dan penjara. Dua, kami warga Jakarta Timur menolak hoax dan fitnah di media sosial terhadap pemerintah. Tiga, kami warga Jakarta Timur menuntut supaya agar memaksimalkan program-program kerakyatan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Atas solidaritas warga Jakarta Timur ini diharap mampu meningkatkan literasi warga tersebut untuk menolak segala bentuk anarkistis serta mendukung kondisi Jakarta yang tetap kondusif dan terkendali. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan 5 strategi utama agar Indonesia mampu tangguh dan siap menghadapi masa depan. Dan strategi ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga transformasi digital. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri forum Endgame Town Hall pada Sabtu 20 September 2025. Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan di tengah rivalitas geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi, Indonesia harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memposisikan diri sebagai pemain utama di panggung global. AHY menyebut bonus demografi, posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, dan sumber daya alam yang melimpah merupakan modal besar yang harus dibangun dengan kualitas SDM unggul dan kepemimpinan transformatif. Menurutnya, masa depan Indonesia tidak boleh dibangun dengan horizon pendek, namun harus berorientasi jangka panjang agar bangsa ini mampu bertahan di tengah gelombang perubahan, sekaligus meraih kesempatan baru untuk generasi mendatang. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy yang meninjau 3 lahan calon lokasi pembangunan sekolah Garuda di Kabupaten Aceh Utara pada Kamis 18 September 2025. Ia mengatakan sekolah Garuda merupakan program nasional bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di bidang sains dan teknologi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy melakukan tinjauan lokasi lahan sekolah Garuda di Bukit Sentang, Aceh Utara pada Kamis 18 September 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen dalam merealisasikan program Hasil Terbaik Cepat Sekolah Garuda, yaitu sebuah program prioritas Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan manufacturing. Wamen Stella menegaskan bahwa Sekolah Garuda bukan sekedar program kementerian, melainkan visi langsung Presiden yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Ia berharap Sekolah Garuda yang dibangun di berbagai pelosok daerah di Indonesia dapat memberikan kemajuan bersama dalam bidang sains dan teknologi. Hari ini saya mengunjungi 3 lokasi yang berpotensi untuk menjadikan Sekolah Garuda baru. Bapak Presiden mengetahui bahwa talenta tersebar di mana-mana. Orang-orang yang sangat berprestasi, sangat pintar ada di mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh Utara. Tetapi peluang untuk bisa mendapatkan pendidikan, akses pendidikan yang paling berkualitas itu tidak tercipta begitu saja. Dan itulah yang diciptakan Bapak Presiden dengan Sekolah Garuda, termasuk membangun Sekolah Garuda baru di pelosok Indonesia dan bahkan tidak dibangun di Jawa. Kita ingin memberikan dan yang terbaik untuk seluruh pelosok Indonesia, dan kita ingin membangun bangsa kita agar menjadi bangsa yang kuat dan maju dalam. Seperti diketahui, pembangunan Sekolah Garuda dirancang agar putra-putri terbaik bangsa tanpa memandang asal daerah memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tinggi. Penekanan diberikan bukan hanya pada kualitas akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kepemimpinan, serta kesempatan untuk melanjutkan studi ke universitas-universitas terbaik di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 184 sertifikat tanah dan hak guna untuk masyarakat serta pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Dan dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan capaian progresif Bengkulu yang telah menyertifikasi lebih dari 70% bidang tanah, serta menegaskan pentingnya tata ruang menjadi panglima pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menutup rangkaian agenda kunjungannya di Provinsi Bengkulu dengan penyerahan 184 sertifikat tanah dan sertifikat hak guna bangunan untuk pemerintah daerah. Bengkulu dinilai sebagai provinsi yang aktif dan progresif dalam urusan sertifikat tanah. Lebih dari 70% bidang tanah telah bersertifikat. Target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL berhasil tercapai. Sertifikasi aset pemerintah pun menunjukkan hasil positif. Seluruh kantor pertahanan di Bengkulu sudah melayani secara elektronik dan kota Bengkulu bahkan telah ditetapkan sebagai kota lengkap yang insya Allah akan diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya. Dalam kesempatan ini, Agus Harimurti Yudhoyono juga menekankan pentingnya penataan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Mari kita terus berkolaborasi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama dalam aspek pertanahan dan tata ruang. Indonesia bisa semakin maju ekonominya, Bengkulu juga begitu, dan juga semakin sejahtera. Sukses untuk semuanya, aset pemerintah juga semakin aman dengan sertifikat tadi, termasuk juga tanah wakaf ya, untuk ibadah, untuk rumah ibadah, untuk kegiatan-kegiatan sosial, mudah-mudahan juga semakin baik. Melalui program sertifikasi dan penataan ruang yang terus digencarkan, pemerintah berharap pembangunan di Bengkulu semakin terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya terkait Prabowo membawa investasi USD 23,8 miliar dari Expo Osaka. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Keikutsertaan Indonesia di Expo 2025 Osaka berhasil raih komitmen investasi 23,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan target realisasi mulai 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung untuk mendukung pencapaian ini. Indonesia berhasil mencatat komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar Amerika Serikat di Expo 2025 Osaka dengan target realisasi mulai tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Pavilion Indonesia pada Sabtu 20 September 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian strategi tersebut. Partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka juga dimanfaatkan untuk memperkuat citra nasional dengan menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Pavilion Indonesia mengusung konsep kapal besar. Pavilion Indonesia mengusung konsep kapal besar yang melambangkan bangsa bahari dan visi Indonesia Emas 2045. Seperti dijelaskan oleh Vivi Yulaswati, Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, serta Komisaris Jenderal Pavilion Indonesia. Pavilion ini berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh dunia, termasuk Pangeran, Perdana Menteri, dan Menteri. Konsep besar dari Pavilion Indonesia sebenarnya menggambarkan sejarah panjang kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim. Jadi Pavilion Indonesia ini merepresentasikan kapal besar ya, yang tentunya kita kenal bahwa sebagai bangsa bahari
tidak saja dari sisi kapalnya, tetapi juga kehidupan budaya, kuliner, dan juga kehidupan alam sangat erat kaitannya dengan laut. Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang, ya mereka sangat antusias. Namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain. Kemudian juga dari prominent people, ya ada beberapa prince, kemudian Perdana Menteri untuk hadir juga di sini secara khusus, dan juga tentunya dari Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi juga hadir dalam kegiatan ini. Penyelenggaraan Expo juga menjadi ajang untuk memperluas kerjasama di bidang pariwisata dan perdagangan. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Miwako, seorang pengunjung asal Jepang, mengungkapkan kesan positif setelah 2 kali mengunjungi Pavilion Indonesia, mengapresiasi dekorasi yang nyata, pertunjukan projection mapping yang memukau, serta keramahan staf yang membuat pengalamannya semakin berkesan. いろいろ SNS ですごくインドネシアがフルオブエナジー、そうです。すごいいつも元気いっぱいで歌ってて楽しそうだったんで、入ってみてすごく最初のところが涼しくて感動して、あとこう動物とか森とかの様子がすごくリアルな感じで。Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi masih dalam kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang bertolak dari Osaka menuju New York pada Sabtu 20 September 2025. Kunjungan ini untuk mengikuti sidang umum ke-80 PBB dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Setelah mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan dari Osaka, Jepang menuju New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025. Pesawat Garuda Indonesia 1 lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kansai pada pukul 16.15 waktu setempat dengan disaksikan oleh pejabat Jepang dan diplomat Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum sidang ke-80, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Presiden juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin dunia untuk memperkuat kerjasama internasional dan membahas isu-isu global penting. Bapak Presiden akan bertolak memulai rangkaian kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, 8 years and more for peace, development, and human rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Kehadiran Presiden Prabowo di forum internasional ini menegaskan komitmen Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia serta memperjuangkan kepentingan nasional. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya turut mendampingi Presiden dalam perjalanan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Dan kedatangannya disambut antusias oleh diaspora Indonesia yang berebut untuk berfoto dan juga bersalaman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendarat di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York.
pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 waktu setempat atau 03.50 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Prabowo dijadwalkan berpidato pada Selasa 23 September 2025 mendatang. Sambutan meriah dari diaspora Indonesia mewarnai kedatangan Prabowo di hotel tempatnya menginap. Momen hangat terlihat saat Prabowo menyempatkan diri untuk bersalaman, memberikan tanda tangan, serta berfoto bersama para warga yang telah menunggunya. Dua orang anak berpakaian adat Betawi turut menyambut Prabowo dengan memberikan buket bunga. Dalam momen tersebut, seorang ibu memperkenalkan putrinya, Gabriela Panjaitan, untuk bersalaman dengan Presiden, menambah kehangatan suasana penyambutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri ke Istana Merdeka dalam membahas distribusi BBM ke SPBU swasta. Pertemuan ini digelar guna memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap terjaga hingga akhir 2025. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 19 September 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada isu ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak ke SPBU swasta di seluruh Indonesia. Setelah pertemuan, Simon menyampaikan bahwa Pertamina diminta segera menyiapkan alokasi BBM hingga akhir tahun. Ia memastikan bahwa kerjasama dengan SPBU swasta akan dijalankan secara terbuka tanpa mencari keuntungan sepihak, melainkan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Nanti kan akan dibicarakan antar Pertamina, badan usaha swasta. Jadi per tadi setelah selesai meeting dengan Kementerian SDM masih lanjut nih, langsung lanjut. Jadi kita meminta alokasi kebutuhan dia sampai akhir tahun. Begitu juga dengan semua tim langsung rapatkan tadi supaya dapatkan. Kira-kira proyeksi permintaannya berapa tuh? Belum tahu ya. Tapi kemungkinan tidak sebesar ini, kan hanya untuk menutupi kekurangan sampai akhir tahun 2025. Kita udah minta untuk tadi, saya juga udah sampaikan terbuka ke semua untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama gitu. Jadi kita melihat pos-pos apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara bisnis to bisnis. Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi kan. Jadi kita harapkan harga konsumen tidak berubah. Belum tahu pembicaraan nanti. Yang pasti saya juga tegaskan pada tadi ke semua, terbuka ke teman-teman dari badan usaha swasta bahwa Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat tentunya mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama kita saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S lainnya. Jadi banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting. Berarti Pak? Iya, karena hanya untuk sampai akhir tahun kan, 2025. Bisa 2026 nanti di standarnya sesuai spesifikasi Dirjen Migas. Nah setelah itu yang kita kirimkan ke semua, nanti akan diramu sesuai dengan resep dari masing-masing. Jadi penambahan aditif dan lainnya. Simon juga mengungkapkan bahwa Pertamina bersama sejumlah badan usaha tengah merancang impor tambahan guna memenuhi kebutuhan pasokan. Volume impor akan disesuaikan dengan laporan dari masing-masing badan usaha. Selain memastikan kecepatan distribusi, Pertamina berkomitmen menjaga mutu BBM sesuai standar nasional sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar rapat terbatas terkait ketersediaan bahan bakar minyak bersama SPBU milik swasta. Dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan guna mengatasi ketersediaan BBM milik swasta, maka disepakati SPBU swasta akan membeli BBM mentah melalui Pertamina. Menindaklanjuti terkait permasalahan ketersediaan bahan bakar minyak milik swasta yang belakangan ini mengalami kelangkaan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan kuota kepada SPBU milik swasta, yakni sebesar 110%, yang mana berlaku hingga Desember setiap tahunnya. Pada kasus kali ini, kuota tersebut telah habis sebelum akhir tahun, sehingga hasil rapat tersebut memutuskan pemerintah tetap melayani pembelian BBM untuk SPBU swasta, namun melalui Pertamina. BBM yang akan dibeli pun berbasis Spaceful atau BBM mentah yang belum dicampur apapun. Selain itu, nantinya sebelum BBM dikirim akan ada surveyor yang akan memastikan kualitas dari BBM tersebut. Bahlil menegaskan kerjasama ini akan bersifat open book sehingga tidak ada manipulasi harga dan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Kerjasama ini akan segera dimulai dan BBM akan mulai didistribusikan pada 7 hari mendatang. Untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis. Perlu saya sampaikan bahwa secara aturan Kepres maupun undang-undang khususnya pasal 33 menyangkut dengan cabang-cabang industri yang menguasai hajat hidup ulamanya itu dikuasai oleh negara, dan BBM ini adalah salah satu cabang industri yang sangat strategis. Nah, kaitannya itu di peraturan menteri di Kepres juga menjelaskan tentang tata kelola daripada impor ekspor ketersediaan terkait khususnya BBM, di mana juga di situ dijelaskan tentang kuota impor dalam neraca komoditas. Sebelumnya, akibat kosongnya ketersediaan BBM di SPBU milik swasta, banyak masyarakat yang mengeluhkan. Bahkan dari peristiwa ini banyak karyawan SPBU swasta yang dirumahkan akibat kelangkaan ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar untuk menarik dana dolar WNI agar masuk ke dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa dan mendukung pembiayaan proyek strategis pemerintah. Pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar yang memberikan insentif menarik bagi pemilik dana agar lebih memilih menempatkan simpanan dolar mereka di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 19 September 2025. Purbaya mengatakan skema tersebut bisa dijalankan segera dalam waktu singkat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar di perbankan nasional, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah. Menkyu menambahkan aliran dana falas ke luar negeri yang selama ini rutin dilakukan oleh sebagian warga negara Indonesia diharapkan dapat ditekan melalui insentif tersebut, sehingga cadangan devisa meningkat dan pasokan dolar di perbankan domestik semakin kuat. Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali, jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Itu utamanya. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan, dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik, dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri meluncurkan screening puluhan karya film melalui produksi negara organisasi kerjasama Islam dunia. Dan hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam menggunakan langkah diplomasi kebudayaan.
Wakil Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata mengungkapkan Screening Art Lumiere Indonesia Festival 2025 merupakan festival film dari negara-negara Islam dari seluruh dunia. Screening tersebut berlangsung sejak 19 hingga 21 September ini. Anies Mata menjelaskan total 45 film diproduksi oleh 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang terdiri dari 17 film panjang dan 28 film pendek yang memuat pesan universal mengenai perdamaian. Adapun peluncuran ini kolaborasi dari Kementerian Luar Negeri bersama perusahaan film negara, Kementerian Kebudayaan, dan pelaku bisnis bioskop di Indonesia. Kedepannya, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan kegiatan ini secara rutinitas tahunan dan membidik pelaksanaan tahun depan mampu lebih besar dari tahun ini. Ini adalah satu permulaan dari ide besar yang insya Allah akan kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam. Kita mulai dari festival film tahun ini, dan insya Allah ini akan menjadi awal dari upaya untuk mendekatkan budaya antara Indonesia dengan negara-negara Islam. Jadi ini bagian dari diplomasi kebudayaan kita. Kita sengaja memulainya dari film karena saya pikir ini adalah produk kebudayaan yang paling bisa kita nikmati dan merupakan tempat untuk membicarakan banyak ide, pikiran, perasaan kita semuanya yang mewakili budaya dari masyarakat kita pada umumnya. Film-film yang diputar di sini bukan film-film bernuansa Islam secara spesifik, tapi film-film yang diproduk di negara-negara Islam. Ya, karena pesertanya 57 negara anggota OKI. Jadi kita fokusnya di sini. Yang penting film itu mewakili budaya dari masyarakat itu, dan tema kita karena acara ini diadakan di tengah konflik yang begitu banyak. Jadi tema dari festival kali ini adalah tema tentang perdamaian. Ini cerita tentang perdamaian. Mudah-mudahan insya Allah ini langkah kecil yang kita mulai dari satu perjalanan panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa. Dari Pangdam 21 Radin Inten Maijen TNI Christomay Sianturi yang melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Radin Inten II di Desa Gedung Harta, Kabupaten Lampung Selatan. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus rangkaian HUT ke-80 TNI yang bertepatan dengan hari gugurnya Pahlawan Nasional Radin Inten II. Ziarah yang digelar pada Jumat pagi dipimpin langsung Pangdam 21 Radin Inten, Maijen TNI Christomay Sianturi, didampingi Ketua Persid KCK Daerah 21 Asti Christomay Sianturi. Kegiatan ini juga dihadiri Kapok Sahli Kodam 21 dan Rem 043 Gatap, para asisten Kodam, Forkopimda Lampung Selatan, tokoh adat, serta perwakilan keluarga besar Radin Inten II. Dalam sambutannya, Maijen TNI Christomay Sianturi menegaskan semangat juang dan nilai kepahlawanan Radin Inten II menjadi landasan bagi seluruh prajurit Kodam 21 Radin Inten. Christomay menyebut kegigihan Radin Inten II dalam melawan penjajah merupakan simbol patriotisme dan kekuatan rakyat Lampung dalam mempertahankan kedaulatan. Selain itu, Christomay juga menekankan bahwa kegiatan ziarah akan menjadi tradisi bagi seluruh prajurit Kodam 21 Radin Inten, sekaligus sebagai silaturahmi dan perkenalan dirinya sebagai Pangdam pertama. Diketahui Radin Inten II gugur pada 5 Oktober 1856 dan dikenal sebagai tokoh pejuang Lampung dengan strategi gerilya untuk melawan penjajah Belanda. Makam Radin Inten II yang terletak di Benteng Cempaka saat ini telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya serta menjadi destinasi wisata sejarah di Provinsi Lampung. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,68%. Dan Purbaya juga menyampaikan hal itu tak masalah sehingga masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%. Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit untuk usulan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026.
Perubahan postur usulan APBN 2026 ini disetujui dalam rapat kerja antara Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa publik tidak perlu khawatir mengenai defisit APBN 2026 yang naik sebesar 2,68%. Menurutnya hal itu tak masalah dikarenakan masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%. Purbaya juga memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati meski adanya pelebaran defisit. Menteri Keuangan itu menilai postur defisit terbaru memang dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Itu sesuai dengan apa masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Ya, cukup. Dan walaupun total dana untuk daerah yang turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh ngomong Pak, Pak. Bu bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi ngomong bentar. Manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa akan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak? Yang defisitnya tadi? Defisitnya Pak? 2,68% kan? Itu apa nanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menandatangani keputusan bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk melakukan percepatan pemenuhan target realisasi pembangunan SPPG, khususnya wilayah terpencil. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Gizi Nasional serta Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan penandatanganan surat keputusan bersama terkait penetapan daftar lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Kegiatan penandatanganan tersebut digelar di Gedung PGN Menteng, Jakarta pada Kamis 18 September 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kegiatan penandatanganan tersebut dinilai penting guna melakukan percepatan pemenuhan target realisasi pembangunan SPPG khususnya wilayah terpencil. Target awal program yang ditetapkan oleh Presiden pada tahun 2025 sebelumnya berfokus pada pembangunan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan anggaran sekitar 71 triliun yang akan melayani 17,5 juta masyarakat. Namun berdasarkan masukan dan keluhan masyarakat, Presiden memutuskan untuk meningkatkan target tersebut secara signifikan, yaitu 82,9 juta orang dapat menikmati manfaat program ini pada akhir tahun 2025. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, TNI menggelar TNI Fair pada 20 hingga 21 September 2025 di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025. TNI Angkatan Darat akan melibatkan sekitar 1.500 prajurit dan menampilkan berbagai alutsista terbaik serta menghadirkan beragam kegiatan yang bisa dinikmati masyarakat.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, pelaksanaan TNI Fair menjadi momen bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan TNI. Dalam kegiatan ini, TNI AD akan menurunkan 1.500 prajurit dan juga menampilkan beragam alutsista seperti tank Harimau, Meriam Kesa 155 mm, MLRS Astros, hingga helikopter Phoenix. Wahyu juga menyebut warga juga bisa mengikuti berbagai acara, mulai dari bakti kesehatan, pameran UMKM, hingga atraksi keterampilan prajurit. Wahyu menyampaikan kegiatan ini sekaligus menunjukkan kesiapan TNI AD yang modern, profesional, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di mana Angkatan Darat juga partisipasi di situ ya, karena ada TNI AD Fair itu menampilkan pameran alutsista yang dimiliki Angkatan Darat, juga berkaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan menghibur masyarakat. Itu 20 dengan 21. Ya. Nanti rinciannya, detailnya saya akan sampaikan, akan support kepada rekan-rekan sekalian itu perinciannya. Ya, tapi yang jelas di TNI AD Fair itu dia akan tampil semua alutsista TNI Angkatan Darat, ya. Juga nanti akan tampilkan demo-demo dari Satuan TNI Angkatan Darat, ya, dan kita memberikan hiburan kepada masyarakat dari band musiknya Angkatan Darat memiliki kolaborasi dengan beberapa rekan-rekan. Mulai tanggal 22 itu nanti sudah mulai terpusat di Monas ya, untuk melaksanakan rangkaian latihan parsial sampai nanti menjelang gladi kotor, gladi bersih, dan pelaksanaan. Sementara untuk puncak HUT ke-80 TNI di Monas pada 5 Oktober, TNI AD akan menurunkan ribuan prajurit dan beragam alutsista, darat maupun udara sebagai bukti kesiapan dan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutianggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang, Mabes TNI menggelar TNI Fair di kawasan Monas, Jakarta. Dan acara ini menampilkan pameran alutsista, panggung hiburan, bakti kesehatan, dan pembagian sembako untuk masyarakat. TNI Fair dalam rangka HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia resmi digelar di Monas, Jakarta pada 20 dan 21 September 2025. Acara ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang antusias melihat berbagai pameran alutsista dari 3 matra TNI, yakni darat, laut, dan udara. Selain pameran alutsista, TNI Fair juga menyuguhkan panggung hiburan, posko bakti kesehatan untuk pengunjung, serta pembagian paket sembako sebagai wujud kepedulian sosial TNI kepada masyarakat. Ribuan pengunjung terlihat memadati lokasi sejak pagi hari, termasuk anak-anak yang tertarik melihat langsung kendaraan tempur, persenjataan, dan teknologi militer modern yang jarang bisa dilihat dari dekat. Melalui kegiatan ini, TNI berharap dapat lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Mendukung acara military fair yang di Monas ini ya, kita mendukung acaranya Mabes TNI dalam rangka Panglima TNI HUT TNI Fair dalam rangka HUT TNI. Ya, jadi inilah yang kami lakukan karena memang kalau kita lihat berulang kali masyarakat sangat antusias untuk melihat perlengkapan kita. Ya, jadi juga sarana hiburan buat mereka. Mudah-mudahan juga jadi generasi-generasi anak-anak, saya lihat banyak sekali yang mudah-mudahan jadi generasi penerus kami nanti ke depannya. Yang dipamerkan apa aja, Pak? Hampir semua kita yang boleh diketahui oleh umum. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari CEO Danantara Rosan Roslani yang akan memberikan tambahan dana hingga 250 triliun rupiah untuk KUR perumahan. Hal tersebut disampaikan Rosan dalam acara simposium gotong royong perumahan warisan bangsa di Balai Sarbini, Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah subsidi terjangkau, menggerakkan UMKM, memperkuat rantai pasok, dan membuka lapangan kerja baru, CEO Danantara Rosan Roslani mendukung penuh program tersebut. Rosan mengatakan, dana KUR perumahan yang masuk telah dipergunakan untuk pendanaan atau pinjaman yang produktif. Penyaluran dana KUR perumahan sendiri akan dilakukan oleh Bank Himbara. Rosan mengaku penggunaan dana KUR perumahan sebesar 130 triliun rupiah tidak akan mudah untuk terserap semuanya.
Bahkan, dirinya menambahkan bahwa Danantara siap memberikan tambahan dana sebesar 250 triliun rupiah apabila 130 triliun tahun ini dapat terserap dengan baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Wah, kenapa ini tidak dialokasikan juga ke KUR perumahan rakyat? Sektor perumahan rakyat ini menjadi sangat penting. Kalau saya lihat angkanya sedikit, terutama dari sektor penyerapan tenaga kerja ini tahun 2024 mencapai 10 juta orang dan kontribusinya juga terhadap investasi itu mencapai 94,5 triliun. Nah, oleh sebab itu komitmen ini 130 triliun itu nilai yang besar, tolong dimanfaatkan. Jadi ini salah satu bentuk komitmen bahwa kita sangat memperhatikan sektor pertama yang menciptakan lapangan pekerjaan, kedua yang menciptakan kesejahteraan sosial, dan tentunya yang paling penting memberikan kontribusi yang besar dan positif terhadap perekonomian Indonesia. Kalau 130 triliun tahun ini terserap, insya Allah akan kita tambah lagi tahun depan. Hal itu disampaikan Rosan dalam acara Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa yang dihadiri oleh 1.380 peserta tatap muka dari berbagai pelaku bisnis properti, konstruksi, dan bahan bangunan, serta lebih dari 500 peserta yang hadir secara daring. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan bangun hunian vertikal di lahan negara yang berada di kawasan Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam program ini pemerintah akan menggandeng investor asal Qatar. Pembangunan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat. Mempercepat program tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan investor asal Qatar dengan nilai investasi mencapai 40 triliun rupiah. Ketua Satgas Perumahan Hasim, Joyo Hadikusumo, mengatakan dalam wujudkan program 3 juta rumah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Rencananya tahap awal kolaborasi ini sebanyak 50.000 hunian vertikal akan dibangun di atas lahan negara yang berada di kawasan Kampung Bandan, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa rencana pembangunan 50.000 hunian itu akan berdiri di atas lahan negara yakni milik PT KAI. Menurutnya, penggunaan lahan negara ini akan mengoptimalkan aset lahan melalui konsep Transit Oriented Development. Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah. Jadi tidak saja satu stasiun seperti di Kampung Bandan ini, tapi di seluruh Indonesia diminta untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan yang murah. Kenapa? Karena tanah kereta api kan punya negara. Jadi harga tanahnya itu murah, karena harga tanah murah dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu tanah yang paling mahal. Jadi kalau tanahnya murah, harga pasti drop dia, turun dia. Nah, sehingga menjadi affordable bagi rakyat, apalagi kalau dia sudah masuk antrian nanti untuk membeli, maka dia juga bisa dapat fasilitas lagi pada saat membeli. Tapi rumahnya murah dulu, caranya adalah pakai tanah negara. Ini yang dimaksud oleh Bapak Presiden, semua BUMN yang punya tanah, pokoknya terutama yang di tempat pusat-pusat kota, supaya masyarakat itu jangan nyebar keluar. Kasihan, terutama teman-teman yang kerja di dalam. Anda misalnya kan kerja kan di dalam kota karena sumber berita kan dalam kota. Kalau tinggal di luar kota karena tanah di Jakarta mahal, Anda kan pasti nggak bisa punya rumah. Tapi begitu dia pakai tanah negara, karena nanti tanah negara itu dihitung sangat murah atau bahkan digratiskan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan. Ini kita bicara tidak saja pemerintah pusat ya, tapi juga ada pemerintah daerah yang ngapain simpan tanah, tanahnya jadi tempat yang tidak jelas, yang mendingan kita bangun rumah, digratiskan bagi rakyatnya sehingga harga akan. Adapun dalam proses pembangunan rumah vertikal di kawasan Kampung Bandan yang memiliki luas tanah 24 hektar ini, pemerintah terlebih dahulu akan berdiskusi dengan masyarakat setempat yang telah bermukim di lokasi. Pemerintah menjamin dalam pembangunan tersebut tidak akan melakukan penggusuran. Pembangunan pertama akan berlangsungkan di lahan kosong seluas 11 hektar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai kolaborasi dengan media sangat penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Dan Mutia juga menilai pesan literasi yang datang dari media kerap lebih didengar publik dibandingkan dengan pemerintah. Menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital, Mutia Hafid menilai peran pemerintah saja tidak cukup. Menteri Komunikasi dan Digital itu menekankan
pentingnya kerjasama dengan media sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi digital masyarakat. Dalam acara di Jakarta Pusat pada Senin 15 September yang bertajuk Pentingnya Literasi Digital dan Upaya Mewujudkan Cyberspace Aman untuk Semua Kalangan termasuk anak-anak, ia menyampaikan bahwa media memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pemahaman publik. Mutia mengungkapkan pesan-pesan literasi yang disampaikan melalui media cenderung lebih dipercaya masyarakat dibandingkan jika berasal langsung dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Komdigi, lebih dari 226 juta warga Indonesia atau 80,66% populasi sudah terkoneksi internet dengan durasi penggunaan rata-rata mencapai 8 jam 40 menit per hari. Meski demikian, masih ada sekitar 50 juta orang yang belum tersentuh akses digital dan tantangan signifikan justru datang dari anak-anak. Dari 65 juta anak usia 0 sampai 14 tahun, sekitar 70% sudah aktif menggunakan internet. Sementara 80% orang tua tidak mengetahui aktivitas daring anak mereka. Teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi terutama di literasi.com ada program literasi digital. Ada relawan-relawan yang membantu di berbagai hal dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah secara erat untuk terus membangun literasi kepada masyarakat. Karena kadang kalau media melakukan literasi lebih didengar Pak daripada kalau pemerintah yang tantangannya kita akan hadapi tidak mudah. Tapi sebagaimana kita yakini bahwa seluruh tantangan hadir dengan kemudahan, jadi mari berjibaku untuk mencari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman. Mutia menegaskan bahwa meskipun tantangan era digital semakin kompleks, peluang untuk membangun ruang digital yang aman dan inklusif tetap terbuka. Karena itu, kolaborasi antar pemerintah dan media menjadi langkah penting agar literasi digital menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya 4 pilar dalam strategi pengembangan AI nasional. Menurutnya pentingnya kolaborasi, mitigasi risiko, inovasi dan juga riset menjadi kunci membangun ekosistem AI yang inklusif dan bertanggung jawab. Pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan bertanggung jawab. Dalam forum AI for Sustainable Future di Jakarta Selatan pada Selasa 16 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pentingnya membangun ekosistem AI yang juga inklusif, etis, dan bermanfaat bagi publik melalui keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko. Nezar menjabarkan 4 pilar utama sebagai dasar strategi AI nasional, yakni kolaborasi mitigasi risiko inovasi serta penguatan riset dan pengembangan. Ia menyoroti bahaya penyalahgunaan AI generatif seperti deepfake dan juga disinformasi yang dapat merusak ruang publik. Ia juga menyebut bahwa Indonesia perlu merespon cepat dengan belajar dari kebijakan negara lain seperti AI Act di Uni Eropa, kebijakan transparansi di Amerika Serikat, dan regulasi ketat Tiongkok. Saya ingin menyampaikan sedikit hal saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ataupun memberikan semacam intervensi kebijakan dari perkembangan artificial intelligence sampai dengan hari ini. Seperti kita ketahui, perkembangan artificial intelligence cukup cepat sekali. Baru tahun lalu kita bicara soal generative AI, sekarang kita udah bicara soal agentic AI. Jadi belum lagi aturannya kita buat, teknologinya sudah berubah. Nah, di dalam peta jalan nasional itu ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan artificial intelligence yang kita lakukan ya. Yang pertama, kita ingin bahwa AI yang nanti dikembangkan itu dia harus bermartabat, berkeadilan, menjunjung akuntabilitas. Pelindungan data pribadi harus masuk di sana, dia juga harus transparan dan dia juga harus menyertakan aspek-aspek keamanan, keberlanjutan, integritas, dan inklusivitas, serta keterlibatan dan pengawasan manusia. Ini yang menjadi prinsip-prinsip tata kelola AI yang nantinya akan menjadi peta jalan AI kita bersama. Sekali lagi, salah satu kunci penting dalam menghadapi perkembangan AI adalah kita harus melakukan respon yang cepat dan adaptif, lalu membaca peluang pengembangannya. Dan dari sudut pemerintah, saya kira dibutuhkan satu intervensi yang positif ya, untuk bisa memajukan inovasi
dan kita juga harus berpikir bagaimana mengembangkan ekosistemnya. Besar harapan kami ya sebagai policy makers gitu, agar kegiatan ini bisa terus dilakukan sebagai satu wadah buat kita ya untuk memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pembangunan artificial intelligence Indonesia yang etis, yang bertanggung jawab, bermartabat, dan mandiri ke depannya. Selain itu, Nezar juga menyinggung rendahnya investasi Indonesia di bidang R&D yang baru menyentuh 0,24% dari PDB. Ia mendukung target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1% sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, keempat pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan AI Indonesia yang adaptif dan juga bermartabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak karena usai jeda berikut ini kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Halo area-area Surabaya, kini Simpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Simpo TV, News, Sport, Entertainment. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pria paruh baya berinisial LT berusia 63 tahun warga Muara Karang ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil pribadi jenis minibus yang terparkir di bahu jalan di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Dan diduga kuat korban dalam keadaan sakit karena tidak ada indikasi kekerasan dalam tubuh korban. Adanya temuan sebuah mobil dengan nomor polisi F1329MV yang terparkir melintang dan masih dalam keadaan menyala di bahu Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat membuat geger warga setempat. Pasalnya kendaraan yang awalnya menghalangi warga yang hendak berjualan ini dilaporkan kepada pihak Dishub untuk diderek. Namun saat diperiksa petugas Dishub terlihat ada seorang pria parubaya yang terlihat tertidur di dalam mobil, di mana petugas berupaya membangunkan namun tidak ada respon dan akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia. Mendati laporan tersebut, petugas kepolisian juga tiba di lokasi kemudian melakukan identifikasi awal, tidak ada indikasi kekerasan ataupun barang yang hilang. Namun ditemukan banyak muntahan di dalam mobil. Diduga korban dalam keadaan sakit dan juga memarkirkan mobil sembarang untuk istirahat hingga akhirnya korban berinisial LT ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jadi tadi benar bahwasanya adanya laporan ditemukannya seorang korban meninggal dunia di dalam kendaraan tepat di depan Maybank Jalan Gajah Mada, di mana di situ kondisi kendaraan masih menyala. Demikian. Untuk korban identitasnya inisialnya LT, usianya 63 tahun, dan sementara tadi hasil olah TKP tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan tadi saksi-saksi yang sudah kami tanyakan dan saat ini juga masih kami periksa, bahwasanya kendaraan tersebut terparkir melintang, karena kan di Jalan Gajah Mada itu harusnya paralel. Untuk parkirnya tadi melintang sehingga dilaporkan kepada pihak Dishub. Ketika pihak Dishub datang dan dicek, ternyata ada orang di dalamnya dan ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, sehingga dilaporkanlah ke pihak kami. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Dari Jakarta Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang pria lanjut usia yang ditemukan tewas di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban, namun salah seorang anggota keluarga histeris saat mengetahui korban meregang nyawa di aliran kali. Petugas unit pengelola sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta berupaya mengevakuasi jasad seorang pria lanjut usia yang ditemukan mengambang di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang petugas UPS Badan Air
yang kala itu tengah melakukan pembersihan aliran kali. Saksi mata pun sempat terkejut saat mengetahui adanya jasad laki-laki dengan kondisi tertelungkup sambil menggenggam uang Rp5.000 di tangan kanannya. Salah seorang wanita yang merupakan keluarga korban menangis histeris saat mengetahui anggota keluarganya meregang nyawa di aliran kali. Bahkan, ia harus dievakuasi warga ke rumahnya lantaran mengalami syok berat. Tadi awal pagi kami mau giat penyisiran sampah yang tiap hari kami jalankan di sini. Setelah kami menyisir ini, di pinggiran ini saya lihat ada kayak semacam bantal gulung itu. Saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat, Pak. Itu mayatnya baru atau sudah lama tuh, Bang? Kalau dengan itu saya nggak tahu, Pak, tapi dari kemungkinan lihat dari mayatnya mungkin itu baru, Pak. Soalnya keadaannya juga tadi lengkap juga sih. Itu mayatnya cowok atau cewek, Bang? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah, Pak, 60 ke atas. 60 laki-laki ya? Oh iya. Itu warga setempat atau gimana, Bang? Abang kenalin nggak tuh mayat Kalau itu? saya sih nggak kenalin, Pak. Soalnya di sini juga tadi lihat ada anak di sini juga yang nanya anak juga nggak kenal juga, mungkinan juga. Kalau dilihat dari fokus muka sih kayaknya bukan orang Jawa sih, Pak. Oh, bukan orang Jawa ya? Oke. Pas ditemukan bawa apa mayat, Bang? Nggak bawa apa-apa atau bagaimana, Bang? Tadi sih nggak bawa apa-apa, cuman saya lihat di tangan kanan itu, kalau nggak salah tangan kiri atau kanan itu dia masih ada uang sekisaran. Belum diketahui pasti penyebab korban ditemukan tewas di aliran kali. Apakah murni korban terjatuh atau ada unsur lain? Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menemukan 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang usai kericuhan aksi unjuk rasa yang berlangsung selama akhir Agustus lalu. Dan kedua pemuda yang ditemukan tersebut yakni Bima Permana Putra yang ditemukan di Malang, Jawa Timur dan Eko Purnomo yang ditemukan di Kalimantan Tengah. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, kedua pemuda yang sebelumnya dikabarkan hilang itu turut hadir didampingi keluarga masing-masing. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adesya mengklaim bahwa kedua orang tersebut telah ditemukan oleh tim gabungan khusus Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti sejumlah laporan orang hilang yang juga beredar di media sosial. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan dan keberhasilan dari tim khusus gabungan dalam melaksanakan kegiatan atau operasi kemanusiaan. Keberhasilan menemukan 2 dari 4 orang yang sempat dinyatakan hilang dan ramai diberitakan melalui sejumlah akun media sosial, termasuk akun milik Kontras, kemudian yang akhirnya sampai informasi tersebut kepada kami sehingga menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wira Satya Triputra mengatakan, para korban hilang ditemukan di daerah yang berbeda. Dijelaskan bahwa Bima ditemukan anggota Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya yang saat sedang berjualan mainan di kawasan Klenteng di Malang pada Rabu siang. Sementara itu, Eko ditemukan saat bekerja di kapal sebagai penangkap ikan di Kalimantan Tengah. Kala itu, Eko dilaporkan hilang melalui informasi yang diunggah Kontras pada 7 September lalu. Saudara Bima tinggal selama beberapa lama di sebuah hotel yang kemudian melaksanakan aktivitas berjualan mainan berupa mainan barongsai di kawasan Klenteng Lama. Kemudian pada tanggal 17 September 2025, tim pencarian orang hilang Polda Metro Jaya berhasil menemukan Saudara Bima di kawasan Klenteng Kota Lama dan memfasilitasi beliau, Saudara Bima, untuk dapat
berkomunikasi kembali dengan pihak keluarga. Nah, pada akhirnya pada tanggal 16 September 2025, Saudara Eko menghubungi ibunya. Setelah itu kami bersamaan juga memang sudah berkomunikasi dengan orang tua dari ibu daripada Saudara Eko, mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di sebuah kapal, jadi kapal penangkap ikan di perairan Kalimantan Tengah. Kami menelusuri informasi tersebut dan tim kami berangkatkan. Kemudian pada tanggal 17 September 2025 kami bisa menemukan Saudara Eko dan memfasilitasi untuk Saudara Eko bisa bertemu dengan orang tuanya dan keluarganya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di Aceh. Kopdes dianggap sebagai titik baru kreativitas dan produktivitas warga sekaligus menjadi outlet penting dalam penyaluran bantuan pangan bagi jutaan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku senang melihat langsung kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Aceh. Di KDMP Syariah Gampong Gucu, tersedia berbagai gerai yang mendukung kebutuhan pokok warga, mulai dari gerai sembako hingga gerai pertanian. Keberadaan koperasi ini memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi tempat berkumpulnya berbagai inovasi lokal. Salah satu yang menarik adalah pembangunan buah anggur oleh Ubay, anak muda Aceh yang berhasil menunjukkan bahwa tanaman yang biasanya ditemui di daerah lain juga bisa tumbuh subur di tanah Serambi Mekah. Zulkifli Hasan menilai kreasi Ubay tidak hanya menjanjikan secara ekonomi, namun juga dapat menjadi inspirasi bagi Kopdes lain di berbagai daerah Indonesia. Tak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih juga berfungsi sebagai outlet penyaluran program bantuan pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini sekitar 18,2 juta warga Indonesia telah menerima bantuan beras yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Ada gerai sembako, ada gerai pertanian, ada pengembangan anggur. Ini maksudnya masyarakat yang kreatif sehingga ada produksinya. Ya, kalau ada produksinya lama-lama produktivitasnya naik. Dan negara, pemerintah harus berpihak kepada ini. Betul Ubay semangatnya tinggi, tapi belum bagus hasilnya. Nggak apa-apa. Tapi mungkin kedua kali lebih bagus, ketiga kali lebih bagus, ya kan? Nggak apa-apa, itu namanya proses pembelajaran. Tapi yang jelas mereka itu kreatif, lama-lama produktif dan produktivitasnya naik. Pemerintah berharap melalui Kopdes Merah Putih dan model sejenis di daerah lainnya, program ketahanan pangan nasional dapat berjalan lebih merata dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 dengan suasana khidmat melalui doa bersama. Peringatan ini tak hanya menjadi momen introspeksi dan juga syukur, tetapi juga diisi dengan kegiatan berbagi kepada anak yatim dan mitra driver ojek online. Doa bersama mewarnai peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 yang digelar Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan ini, jajaran Ditlantas memanfaatkan momen peringatan untuk bersyukur dan mengingat kembali makna pengabdian anggota polisi lalu lintas. Acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan mitra driver ojek online. Langkah ini merupakan bukti kepedulian dan semangat kebersamaan yang terus dibangun Polda Metro Jaya. Momen ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peringatan HUT lalu lintas bukan hanya seremonial, namun juga wadah untuk memupuk kedekatan dengan masyarakat. Dalam menjalankan amanah yang dititipkan Allah kepada kita semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-70, Polda Metro Jaya meneguhkan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik, sekaligus hadir membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan transisi energi yang inklusif, CEO Danantara Rosan Rosladi menjajaki peluang dengan PLN untuk menghadirkan solar fotovoltaik atau PV. Dan hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan penerangan di setiap desa dan mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Selain menghadirkan listrik, akses energi bersih juga membuka produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Oleh karenanya, Danantara dan PLN menjajaki peluang menghadirkan solar PV untuk desa-desa Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan transisi energi yang inklusif. Solar photovoltaik sendiri merupakan teknologi yang mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik menggunakan sel surya atau fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sinar matahari yang mengandung foton akan diserap oleh bahan semikonduktor, melepaskan elektron, dan menghasilkan arus listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Sebagai lembaga pengelola investasi di berbagai sektor, Danantara berkomitmen untuk mengelola aset BUMN agar mampu menghadirkan penerangan setiap desa dan mendorong lahirnya ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Priska Priscilia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Kompleks Gelora Bung Karno. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini untuk mempermudah pengguna kendaraan listrik sekaligus menjadi simbol transisi energi yang semakin dekat dengan masyarakat di tanah air. Fasilitas SPKLU terdiri dari 2 unit medium charging 22 kW dan 2 unit ultra fast charging 60 kW yang memungkinkan pengisian kendaraan listrik dengan cepat dan efisien. Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan kehadiran SPKLU tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik. Ya, hari ini dengan demikian menambah unit SPKLU yang ada di Jakarta Pusat. Kalau tidak salah tadi ada 69 unit khusus yang ada di Jakarta Pusat yang tersebar di 37 titik lokasi. Ya, ini memberikan satu kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik, ya, sehingga nantinya kita berharap mereka beralih ya dari konvensional dengan kendaraan listrik. Dengan demikian tentunya Jakarta ke depan bisa lebih bersih, lebih sehat, udaranya juga lebih bagus, ya, langit biru Jakarta akan kita lihat lagi. Ya, sangat ya, kegiatan apapun rasanya bisa kita wujudkan kalau kita bisa membangun kolaborasi. Ya, sekali lagi terima kasih PLN dengan pengelola GBK. GBK tentunya juga tempat yang paling ramai dikunjungi banyak orang. Jadi kalau ini dibangun SPKLU, saya rasa ini sangat tepat sekali. Arifin juga berharap jumlah SPKLU yang terus bertambah di Jakarta mampu mengajak masyarakat beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemendikdasmen revitalisasi sekolah tertua di Makassar. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus menggulirkan program revitalisasi satuan pendidikan di berbagai daerah. Dan langkah ini sekaligus mendukung program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC yang digalakkan pemerintah. Di Makassar, pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 sebagai SMK tertua di Sulawesi Selatan akhirnya mendapat wajah baru lewat program ini. SMK Negeri 1 Makassar saat ini tengah mengalami revitalisasi besar-besaran. Sebanyak 29 ruang kelas, 6 unit toilet, dan 1 ruang praktik siswa sedang direhabilitasi untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih baik. Program revitalisasi satuan pendidikan dihadirkan Kemendikdasmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus mendukung program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC yang digalakkan oleh pemerintah.
Menariknya, proses pembangunan tidak hanya melibatkan siswa dan guru, namun juga masyarakat sekitar yang turut memberikan kontribusi. Kehadiran program ini diharapkan membangun rasa memiliki dan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pembangunan ini dibangun tahun 51, ya, tentu banyak kerusakan bahkan sebenarnya tidak layak, ya, tidak layak, baik itu dindingnya, atapnya bocor-bocor, ya, lantainya juga tergenang kalau hujan, ya. Jadi dengan adanya revit ini, atap semua diperbaiki, pelafon diperbaiki, dinding diperbaiki, dan lantai itu diangkat, ya. Bahkan seluruh jendela yang tadinya kayu yang sudah lapuk karena usianya 74 tahun, ya, kita ganti semua dengan aluminium. Dengan adanya program revitalisasi satuan pendidikan, diharapkan SMK Negeri 1 Makassar menjadi contoh sekolah berkualitas yang mampu mencetak generasi unggul dan siap kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Roko CPP Tindo bersama komunitas pecinta hewan kesayangan menggelar kampanye nasional bertajuk Anti Jagal Mari Jaga di area Car Free Day Jakarta Pusat. Dan melalui kampanye ini, Roko CPP Tindo ingin mengubah cara pandang masyarakat, khususnya yang masih melakukan praktik penjagalan anjing dan juga kucing. Merespon terkait maraknya perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing di Indonesia, Roko merek makanan hewan produksi CPP Tindo bersama Dog Meat Free Indonesia, Jakarta Animal Aid Network, Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia, dan komunitas pecinta hewan kesayangan mengadakan kampanye nasional bertajuk Anti Jagal Mari Jaga di area Car Free Day Jakarta Pusat pada Minggu 21 September 2025. Sebuah gerakan moral yang menyerukan penghentian praktik jagal hingga perdagangan daging anjing dan kucing ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli, bertanggung jawab, dan penuh kasih dalam merawat hewan peliharaan. Head of Marketing CPP Tindo Hengki Jaya mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai wadah untuk mensupport komunitas pencinta hewan dalam menggaungkan RUU larangan perdagangan daging anjing dan kucing. Hari ini sebenarnya kampanye ini selain merupakan rangkaian dari ulang tahun rokok di bulan Juli, ini juga kita mensupport organisasi Dog Meat Free Indonesia untuk mereka karena selama ini sudah mereka perjuangkan untuk RUU pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Jadi kita coba fasilitasi mereka. Karena itu sih cuma satu-satunya yang bisa kita lakukan dari brand, ya, membantu teman-teman di Dog Meat Free. Sementara itu, peserta kampanye Samuel Pangaribuan dan Natalia Huta Barat berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi kekerasan pada hewan dan justru kesejahteraan bagi hewan ditingkatkan. Harapannya pasti hewan-hewan di Indonesia sejahtera semua, makmur, dan tidak ada kekerasan terhadap anjing, semuanya tetap kondusif, tidak ada kekerasan terhadap hewan itu sendiri. Harapannya agar animal welfare, kesejahteraan terhadap hewan terus ditingkatkan, terus diperhatikan, dan pemerintah juga mendengarkan suara hati kita untuk pengesahan rancangan undang-undang pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Dari Jakarta, Sel Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria yang di Kabupaten Pandeglang diduga tega membunuh istri dan bayinya yang masih berusia 10 bulan di rumahnya sendiri. Usai melakukan aksi sadisnya, pelaku juga mencoba bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Seorang pria di Kabupaten Pandeglang diduga tega membunuh istri dan anaknya yang masih berusia 10 bulan di dalam rumahnya sendiri. Usai melakukan aksi sadis tersebut, pelaku bahkan mencoba bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Peristiwa ini menggegerkan warga Kampung Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban ditemukan pertama kali oleh orang tua perempuan setelah curiga melihat bercak darah di depan rumah. Betapa terkejutnya ia saat masuk melihat anak dan cucunya sudah tidak bernyawa. Sementara terduga pelaku masih bernapas meski bersimbah darah akibat luka sayatan di leher. Nih, saya kan udah mau berangkat nih, udah bangun gitu kan, udah beres-beres nih, mau. Tapi kenapa anak ya nggak bangun juga? Di situ saya curiga, ada apa ini? Turun ke bawah, lihat sendal tuh, ada sendal, 2 pasang kan. Mungkin salah anak kali ya. Ada darahnya dua-duanya tuh. Darah apa? Nanya sama teteh itu ya. Sama keponakan juga. Ini darah apa? Nggak tahu kata teteh. Katanya penasaran darah apa?
ngelihat dari papan itu ada darah ceceran. Oh, gitu ya. Di situ makin banyak darah itu. Pas pintu makin banyak darah. Nah, di sini kan hati saya kan tanda tanya lebih kuat ya. Ada apa ini? Darah apa ini kan? Tadi ketuk, bangun. Betulnya ngehargain ini ya, anak sama mantu. Apa cerita ini? Bangun. Nggak ada jawaban juga di dalam. Tambah penasaran kan? Kencengin lagi, ini aja, diem aja. Ini kerasin, masih juga diem. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebilah golok dan sejumlah barang lain. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif di balik aksi sadis yang merenggut nyawa ibu dan bayi ini. Kami dari Satreskrim Polres Pandeglang mendapatkan informasi sekitar 8:30 pagi tadi bahwa diduga ada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh inisial MIA terhadap istrinya beserta anaknya, yaitu inisial I, anaknya inisial IM. Adapun usia terduga pelaku 24 tahun, istrinya pun sama 24 tahun, sedangkan anaknya usia kurang lebih 10 bulan. Sementara ini kita temukan beberapa barang bukti, diantaranya ada satu buah kabel listrik, memang pas itu ada di dalam berlumuran darah, satu buah pakaian dalam wanita juga berlumuran darah, satu buah golok yang diduga dilakukan untuk melakukan perbuatan bunuh diri tadi yang dilakukan oleh si terduga pelaku, serta ada handuk yang berlumuran, ada gelas, ada galon, ya, ada juga handphone milik kedua pelaku. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dampak curah hujan yang tinggi jalan menuju tempat kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Ciampea, Kabupaten Bogor amblas akibat diterjang longsor. Kondisi jalan penghubung antar kecamatan mengalami kerusakan cukup parah sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilalui untuk sepeda motor saja. Inilah video amatir milik warga yang merekam kondisi Jalan Raya Cikampak, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami longsor akibat diterjang hujan deras dengan intensitas tinggi. Bahkan jalan yang terhubung ke kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini mengakibatkan arus lalu lintas tersendat sebab kendaraan roda 4 tidak bisa melintas jalan tersebut akibat longsor. Jalan antar Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Pamijahan ini harus ditutup sementara sebab kondisi jalan hanya bisa dilintasi oleh roda 2. Akibatnya warga sekitar harus rela memutar sejauh beberapa kilometer akibat jalan mengalami longsor. Menurut warga sekitar, kejadian tersebut bermula saat pekerja dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor tengah memperbaiki turap. Namun saat itu hujan turun dengan curah yang sangat deras sehingga mengakibatkan longsor dan meluas ke jalan raya. Kemarin sore. Ya. Ambruk gitu gimana? Iya, ambruk. Lagi perbaikan. Iya, lagi perbaikan. Terus Emang kemarin kan pas hujan itu kan kejadian. Terus ambruknya itu emang dari bawahnya juga emang udah fondasinya udah longsor tanahnya. Oh gitu. Kemarin ketambah hujan. Jadi ya ambruk sampai ke jalan ke atas sini sekarang. Mengetahui telah terjadi longsor, anggota legislatif melakukan peninjauan ke lokasi kejadian dan meminta pemerintah Kabupaten Bogor segera melakukan perbaikan serta menambah anggaran agar jalan kembali bisa dilalui oleh masyarakat. Di Jalan Cikampak yang menghubungkan dua kecamatan, Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Pamijahan. Ada pengerjaan pembangunan TPT yang tahun anggaran 2025. Itu di Dinas PUPR. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, akses jalan di flyover Kelok 9 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terputus akibat longsor pada Kamis 18 September 2025. Peristiwa tersebut mengakibatkan jalur penghubung Sumatera Barat Riau untuk sementara waktu tidak bisa dilalui. Kondisi hujan deras juga menghambat proses penanganan.
Longsor menutup akses jalan flyover Kelok 9, material longsor menutupi seluruh badan jalan. Kanit Turjawali Polres 50 Kota, Ibda Yuza menyebut, petugas polisi bersama dinas terkait langsung melakukan penanganan dengan membersihkan material tanah yang menutup jalan. Namun proses belum selesai karena kondisi tanah masih terus bergerak turun dan juga hujan deras di sekitar lokasi. Akses lalu lintas baik dari arah Pekanbaru maupun Payakumbuh sementara tidak dapat dilewati. Petugas menghimbau pengendara untuk menunda perjalanan dan mencari tempat parkir yang aman. Selain itu, koordinasi dengan Dinas PU dan Balai Jalan terus dilakukan untuk mempercepat pembersihan material longsor di jalur bawah flyover. Meski begitu, belum ada laporan korban jiwa, namun arus lalu lintas mengalami kemacetan total. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang Bogor dan Legok Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 18 September 2025 malam. Aksi blokade ini nyaris berujung bentrok saat sopir diminta warga untuk membuka jalan yang diblokade. Warga Legok Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi sopir truk tambang yang juga melakukan aksi blokade jalan di Jalan Parung Panjang Bogor, Jawa Barat pada Kamis 18 September 2025 malam. Aksi blokade ini nyaris berujung bentrok saat warga meminta para sopir membuka blokade jalan, namun para sopir menolak. Beruntung anggota TNI dari Koramil Legok datang untuk melerai dan juga meminta sopir truk untuk membuka jalan karena kemacetan semakin parah. Warga mengatakan aksi pemblokiran jalan yang juga dilakukan sopir truk tambang ini dipicu oleh persoalan pembatasan jam operasional yang juga diberlakukan Pemkab Tangerang. Mereka beralasan adanya aturan jam operasional tersebut membuat mereka kesulitan untuk mencari nafkah. Pasalnya honor mereka dihitung berdasarkan ritase. Tidak hanya itu, aksi sopir truk tambang ini juga merupakan puncak kekesalan mereka karena sebelumnya warga kerap melakukan aksi penghadangan terhadap truk mereka. Seperti diketahui, aksi penghadangan yang dilakukan warga dilakukan karena terkait jam operasional truk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga banyaknya truk yang juga melanggar jam operasional tersebut membuat arus lalu lintas macet. Dan truk tambang juga dianggap berpotensi menyebabkan kecelakaan. Demo supir. Jadi supir kesalahan kemarin kening penduduk warga. Jadi supir sekarang demo. Jadi mobil dipalangin Pak di wilayah perbatasan antara Parung Panjang Legok, jembatan. Jadi kemudian warga karena kesel lagi digeruduk lagi sama warga. Supir diusir disuruh berjalan Pak. Biar semuanya lancar. Jalur lintas Pak. Jadi kena tadinya memang warga kesel. Tiap hari dilintaskan udah tahu jam tayangnya dari jam 10 sampai jam 5. Ini lintasnya siap juga melintas. Jadi tadi nih sopir demo itu tapi supir semuanya demo, mobil dipalang-palangin biar macet total. Nah kemudian warga kesel, warga nggak geruduk lagi ke wilayah perbatasan lagi di situ. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada korban jiwa. Pak, harapannya kesalahan warga aja, jadi warga ngepung supir supaya berjalan lancar lagi. Menurut informasi kawan-kawan, saya hanya dapat informasi ya, memang iya sepertinya seperti itu. Mungkin alasannya karena apa? Ya alasannya mungkin mereka menuntut sudah pengen lewat gitu. Karena mereka juga supir-supir yang mobil tambang ini kan ada yang sudah 2 hari 2 malam, ada yang 3 hari 3 malam mungkin ya alangkah baiknya mungkin dari masing-masing pemerintahan terutama Kabupaten Bogor dalam hal ini Parung Panjang ya berkoordinasi lebih baik dengan Kabupaten Tangerang untuk mencari solusi yang terbaik agar ya para supir mungkin bisa narik dengan aman, bagaimana dari jalurnya, bagaimana waktunya, kapan itu diperbolehkan, kapan itu dilarang, mungkin perlu alat koordinasi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Bogor berkoordinasi terkait permasalahan ini agar mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aparat kepolisian yang menangkap belasan remaja berstatus pelajar yang kerap melakukan aksi tawuran menggunakan senjata tajam di malam hari. Para pelajar yang ditangkap kemudian diminta bersujud kepada orang tua dan guru mereka untuk memohon ampun.
Inilah rekaman CCTV aksi tawuran yang membuat warga Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan resah. Tawuran yang terjadi pada tengah malam di saat warga beristirahat dilakukan oleh belasan remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMK. Polsek Pesanggerahan yang mendapat laporan dari warga bergerak cepat menangkap sedikitnya 12 orang remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMU sebagai peserta tawuran. Dari tangan beberapa pelajar didapat sejumlah barang bukti senjata tajam. Karena para pelaku masih berusia di bawah umur, polisi pun mendatangkan orang tua dan guru untuk dipertemukan dengan para bocah tersebut sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Polisi pun meminta para bocah untuk bersujud, memohon ampun, dan meminta maaf di kaki orang tua dan gurunya. Udah nggak boleh bilang harus bagus banget Pak. Ini saya sampai habis nih nggak tidur 3 hari, udah capek banget. Mikirin dia doang sih. Dia cuma anak satu-satunya, yang 3 cewek semua. Itu juga jalan dari almarhum saudara ini kan bapak sambung, makanya aduh udah ketat Pak aku ngawasnya, tapi aku nggak tahu dia lagi ini kali aku tuh lagi tidur biasanya WA pulang adalah kami sudah melakukan penangkapan terhadap mereka dan kebetulan mereka anak-anak, maka ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kami pertimbangkan demi masa depan anak-anak ini. Begitu hari ini kita kembalikan kepada orang tuanya, disertai mereka membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mereka sudah berjanji tadi bahwa mereka akan setia dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Usai diminta bersujud memohon ampun, para pelajar juga diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Polisi pun mengultimatum para pelaku dan orang tua jika mengulangi perbuatannya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 17 September 2025 dini hari. 1 tersangka diamankan beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 901,70 gram dan ganja 3,31 gram. Tim aparat Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu kontrakan di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 17 September 2025 dini hari. Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan 1 orang tersangka yang berinisial RS yang merupakan seorang pengedar narkoba. Setelah melakukan interogasi, petugas juga mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 901,70 gram dan ganja 3,31 gram. Adapun pengungkapan ini berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kami unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang tersangka berinisial RS di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menyita narkotika jenis sabu seberat 901,70 gram dan narkotika jenis ganja seberat 3,31 gram. Saat ini tersangka RS diamankan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini dari seorang pria lansia berprofesi juru parkir di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencabuli anak perempuan. Warga yang geram menghakimi pelaku tanpa ampun. Inilah video amatir warga saat masa di Kampung Cijengjing, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, meluapkan kemarahan dengan menghujani pukulan terhadap Ano alias KR, pria lansia yang juga berprofesi sebagai juru parkir. Video ini kemudian beredar luas dan viral di media sosial. Dari penyelidikan aparat, kakek ini kepergok warga di sebuah gang sempit tengah melakukan tindak asusila cabul terhadap anak perempuan berusia 7 tahun. Sempat mengelak, pelaku akhirnya digiring untuk menjalani pemeriksaan di Unit Pelindungan Perempuan Anak PPA Satreskrim Polres Cimahi. Polres Cimahi, Unit PPA dan Satreskrim Polsek Padalarang langsung datangi TKP dan mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencabulan atas nama KR
berusia 65 tahun dengan korban itu anak di bawah umur yang sudah melaporkan itu 6 orang. Sementara sampai saat ini kita masih mendalami hal tersebut dan pelaku sekarang sudah diamankan di Polres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan. Himbauan dari pihak kepolisian, dari orang tua dimanapun berada, baik di wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung Barat maupun Kecamatan Larangkasih, tetaplah waspada, jaga anak-anak dari tindakan-tindakan kriminal. Modus pelaku sendiri yaitu mengiming-imingi para korban dengan uang nominal 2 hingga Rp10.000. Korban diancam jika lapor saat tubuh dan alat vitalnya digerayagi pelaku. Saat ini pelaku lanjut usia ini masih dalam pemeriksaan petugas Satreskrim Polres Cimahi karena diduga korban lebih dari 1 anak. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai. Dan saya Deo Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.